Oke guys, so let's continue our lesson. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-7 dan materi hari ini adalah adverb atau kelas kata yang terakhir ya, yaitu kelas kata keterangan seperti itu. Nah, jadi kata keterangan ini masuk ke dalam bab frase yang bagian kedua ya. Kemarin kita sudah belajar frase yang pertama yaitu penggunaan kata sifat atau adjektif yang mana fungsinya adalah menjelaskan kata benda, letaknya di sebelum kata benda. Kalau dia nempel dengan kata benda yang dijelaskan gitu ya. Nah, tapi untuk keterangan ini adalah tempatnya di selain tempatnya kata sifat. Jadi phrasing itu bisa dibilang sebenarnya cuman ada dua bab saja, teman-teman, yaitu penggunaan kata sifat dan juga kata keterangan di dalam kalimat. Jadi kalau tempatnya bukan di tempatnya kata sifat dan masalahnya adalah di phrasing, nah jadi itu kemungkinan besar adalah masalah tentang adverb ini, gitu ya. Nah, jadi langsung saja kita pelajari. Hmm. Jadi adverb atau kata keterangan eh, itu ada dua bentuk ya, ada dua cara membuatnya itu ada dua cara, teman-teman. Ada yang memang dari kelas kata keterangan itu sendiri atau adverb kalau kita cek di kamus ya. Nah, tapi ada juga kata keterangan atau adverb yang dibuat dari kelas kata lain namanya adalah preposition. Nah, kelas kata preposisi itu hanya berfungsi sebagai merubah objeknya menjadi keterangan. Gitu ya. Nah, dan preposisi itu wajib diikuti objek, teman-teman, yang nantinya akan dirubah menjadi kata keterangan. Ya, jadi kalau setelah preposition mau diikuti kata kerja itu harus dirubah dulu menjadi kata benda. Oke, namanya gerund, bentuknya verb ing. Seperti itu. Nah, kecuali satu preposition, ada satu preposisi yang bisa diikuti verb satu yaitu preposition to. Nah, tapi selain preposition to, kalau mau diikuti kata kerja harus verb ing. Kalau to boleh verb satu gitu ya. Nah, untuk contohnya misalnya di adverb of place atau keterangan tempat ya, teman-teman. Ada yang bentuknya murni. Kalau kita cek di kamus, dia memang kelas kata keterangan. Contohnya ada here, artinya di sini. There, di sana. Upward, ke atas. Downward, ke bawah. Outside, di luar. Inside, di dalam. Somewhere, di suatu tempat. Dan masih banyak lagi. Oke. Nah, tapi ada juga keterangan tempat yang dibuat dari preposition plus noun. For example, here we have at home, di rumah. At school, di sekolah. At the hospital, di rumah sakit. In a room, di suatu ruangan atau di sebuah ruangan. Near the lake, dekatnya danau itu. Over the hill, di atasnya bukit itu. Dan masih banyak lagi. Nah, itu ada at, in, near, over, itu di situ adalah preposition, teman-teman. Gitu ya. Dan preposition itu kalau saya nggak salah ada sekitar hampir 200 untuk jumlah totalnya. Itu ya. Nah, kemudian contoh kedua, selain adverb of place, keterangan itu juga ada adverb of time atau keterangan waktu. Contoh yang bentuknya murni, teman-teman, kita punya yesterday, artinya kemarin. Tomorrow, besok. Now, sekarang. Already, sudah. Dan masih banyak lagi. Nah, ada juga adverb of time yang dibuat dari preposition plus noun. Contohnya ada at night, di malam hari. Kemudian in 1907, di tahun 1907. During World War II, selama Perang Dunia II, dan masih banyak lagi. Nah, untuk sebelum saya lanjut ke adverb yang lain, teman-teman, ada tambahan catatan untuk adverb of time ya. Jadi adverb of time itu kan biasanya dibuat dari kata benda waktu. Kata benda waktu itu contohnya misalnya nama hari. Nama hari misalnya Monday gitu ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan, sorry ya, misalkan day gitu aja, teman-teman. Misalkan atau night gitu ya yang di papan yang di layar ada. Nah, night itu adalah salah satu kata benda waktu karena dia bisa dijadikan keterangan waktu gitu ya. Nah, kalau dia pakai preposition contohnya adalah at night. Nah, tapi teman-teman, kata benda waktu itu juga bisa menjadi keterangan waktu tanpa ditambahi preposition. Nah, nanti biasanya sebelumnya itu dikasih determiner. Contohnya misalnya ada all night. Misalkan saya bisa bermain game ini sepanjang malam. Nah, kita bilangnya I can play this game all night atau semalaman nanti artinya seperti itu. Nah, itu keterangan waktu ya, teman-teman. Walaupun tidak ada prepositionnya, kata benda waktu itu kalau ditambahkan dengan eh, apa namanya determiner ya, terutama miliknya indefinite
sebenarnya teman-temannya artikel juga ya, teman-teman kayak every, kayak any, gitu ya. Kayak per misalnya. Nah, itu tidak perlu ditambahkan preposition, dia sudah bisa menjadi keterangan waktu. Misalnya lagi ada every day. Every day itu nggak perlu ditambahkan preposition on. Jadi langsung every day aja sudah bisa menjadi keterangan waktu. Gitu ya. Nah, itu keistimewaan untuk keterangan waktu atau pengecualian untuk keterangan waktu, teman-teman. Ya. Nah, kalau nggak ada determinernya, teman-teman tambahkan preposition. Maksudnya determiner yang tadi ya, yang contohnya all, yang contohnya every, dan sebagainya. Oke. Nah, berikutnya lagi, teman-teman, ada adverb of manner atau keterangan cara. Ada yang bentuknya murni. Nah, biasanya keterangan cara ini dibuatnya dari kata sifat, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan ada kata sifat, terus ditambahi dengan akhiran ly, nah berarti itu adalah keterangan cara. Contohnya ada warmly, dari kata warm, artinya hangat, itu kata sifat. Nah, warmly itu menjadi kata keterangan, artinya dengan ramah. Beautiful, itu kata sifat. Nah, beautifully itu kata keterangan, artinya dengan elok. Swift, itu kata sifat, artinya cepat. Swiftly, artinya dengan cepat. Dan masih banyak lagi, walaupun ada juga yang nggak bisa ditambahkan li, teman-teman. Contohnya kata fast. Ya, fast itu cepat ya. Untuk bilang dengan cepat ya kita bilangnya fast juga. I can run very fast. Seperti itu. Jadi nggak perlu bilang I can run very fastly. Jangan teman-teman ya. Cukup bilang I can run very fast. Seperti itu. Dan ada juga yang berubah bentuk. Contohnya good. Good itu baik. Nah, untuk bilang dengan baik itu bukan goodly, tapi well. Contohnya saya bisa mengerjakan tugas ini dengan baik. I can do this task well. Seperti itu. Gitu ya. Jadi memang vocab, kembali lagi ke vocab, teman-teman. Nah, untuk contoh adverb of manner atau keterangan cara yang dibentuk dari preposition plus noun, misalnya ada on foot, dengan berjalan kaki. With a knife, dengan sebuah pisau. Like wind, seperti angin atau bagaikan angin. Jadi apa namanya? Menunjukkan cara dia, misalkan saya bisa berlari seperti angin, gitu ya, secepat angin. I can run fast like wind, seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, contohnya berikutnya ada adverb of probability. Nah, beberapa buku juga nyebutnya adverb of certainty ya, keterangan kepastian atau kemungkinan kalau probability ya. Nah, caranya bilang mungkin. Contohnya yang murni kita bisa pakai likely atau perhaps atau maybe yang gandeng ya. Maybe yang gandeng itu keterangan, teman-teman. Artinya mungkin. Kemudian ada definitely, artinya pasti. Unlikely artinya tidak mungkin, dan masih banyak lagi. Nah, untuk contoh yang dibuat dari preposition plus noun, misalnya ada in all likelihood, artinya mungkin. Without a doubt, pasti. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Jadi in sama without itu preposition ya, teman-teman. Dan teman-teman nanti bisa memperkaya preposition atau kosakata kelas kata yang lain dengan sering-sering latihan. Dan kalau menemukan kata yang nggak tahu artinya, dicek di kamus, oke? Dan ditulis tentunya, teman-teman, biar nggak hilang. Nah, berikutnya ada adverb of negation. Caranya kita bilang tidak atau bukan. Ada yang bentuknya murni, yaitu kata not. Itu kalau teman-teman cek di kamus, kelas katanya adalah kata keterangan. Dan not ini, kalau dia menjelaskan predikat, teman-teman, dia tidak bisa tanpa kata auxiliary atau kata kerja bantu. Jadi not ini kalau dia menjelaskan predikat, sebelumnya harus ada kata kerja bantunya atau ada auxiliary-nya. Gitu ya. Contohnya, saya tidak suka apel. Itu kita nggak bisa bilang I not like apple, itu nggak bisa. Oke, kita bilangnya I do not like apples. Seperti itu. Jadi walaupun do-nya nggak punya arti, itu hanya buat syarat aja secara supaya grammarnya benar seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang dibentuk dari preposition plus noun, artinya sama-sama tidak, yaitu by no means. Nah, by itu preposition ya, teman-teman. Nah, contoh lagi berikutnya ada adverb of degree atau intensity. Nah, degree atau intensity itu artinya tingkatan. Caranya kita menekankan seberapa. Misalkan kalau besar ya seberapa besar. Kalau kecil ya seberapa kecil. Kalau cepat seberapa cepat. Gitu ya. Jadi memberikan penekanan, teman-teman. Nah, untuk contohnya misalnya ada kata very, artinya sangat. Fairly artinya agak, sama kayak rather, teman-teman. More artinya lebih. The most artinya yang paling.
sorry teman-teman. The most yang paling the-nya boleh diganti-ganti dengan teman-temannya the ya teman-teman. Yang penting nggak boleh samaan gitu aja. Jadi the most yang paling, kemudian enough artinya cukup dan masih banyak lagi. Nah, sebelum saya lanjut ke contoh yang preposition plus noun, mungkin teman-teman mengenali ini ya. Ini adalah ungkapan perbandingan, teman-teman. Jadi ketika kata sifat itu mau ditambahkan arti lebih itu namanya komparatif. Contohnya penting itu important, lebih penting more important. Penting itu important, yang paling penting itu adalah the most important. Nah, ada satu lagi di dalam perbandingan yaitu as, teman-teman. As itu caranya kita bilang sama. Jadi as, kalau kita mau bilang sama pentingnya itu as important. Nah, biasanya yang nanti gandengannya di belakang adalah as. Jadi kalau kita mau bilang sama pentingnya dengan, itu kita bilangnya as important as. Gitu ya. Dan nanti kalau teman-teman menemukan ada as diikuti kata sifat atau kata kata. Halo guys, tes tes. Suara saya bisa terdengar, teman-teman? Bisa ya, baik. Terima kasih. I'm sorry for the inconvenience because there seems to be a problem with my connection ya. Mohon maaf sedikit, sepertinya ada sedikit kendala dengan koneksi saya, tapi I'm back. Jadi kita lanjutkan, teman-teman. Nah, jadi saya mau melanjutkan yang as tadi. Jadi as sama more than itu bisa menjadi conjunction. Jadi setelahnya diikuti subjek predikat nggak masalah. Dia juga bisa diikuti subjek predikat yang diinversi juga, teman-teman. Setelahnya dan sama as itu ya. Jadi as itu sama more than itu bisa eh, apa namanya? Diikuti subjek predikat setelahnya juga boleh diinversi ataupun benda yang dibandingkan saja juga bisa karena dia juga bisa berfungsi sebagai preposisi. Nah, yang paling tidak biasa tapi benar atau tapi ada di soal structure TOEFL adalah more than dan as itu juga bisa difungsikan seperti conjunction fan voice atau kata hubung fan voice. Yang mana dia harus menghubungkan dua bagian kalimat yang sama, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu keunikan dari more than dan as. Seperti itu. Nah, saya lanjut ke contoh untuk adverb of degree and intensity yang dibentuk dari preposition plus noun. Nah, contohnya ada to a high degree, artinya sangat. To some extent, artinya agak. Dan masih banyak lagi. Gitu ya. Nah, berikutnya ada adverb of frequency. Eh, apa namanya? Yang contoh yang murni adalah never, tidak pernah. Rarely artinya jarang atau seldom atau barely atau scarcely sinonim ya, teman-teman. Jarang. Kemudian ada sometimes artinya kadang-kadang. Usually artinya biasanya, always artinya selalu, dan masih banyak lagi. Nah, untuk contoh adverb of frequency yang dibuat dari preposition plus noun, contohnya ada on a regular basis, biasanya, from time to time, kadang-kadang, dan masih banyak lagi, teman-teman. Nah, nah itu tadi ya untuk beberapa contoh keterangan atau adverb yang eh, secara bentuk ada dua. Ada yang bentuknya memang keterangan, ada yang dibuat dari preposition plus noun seperti itu. Gitu ya. Nah, sebenarnya adverb itu ada banyak sekali. Itu tadi hanya beberapa contoh saja, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita ke penempatan kata keterangan di dalam kalimat. Nah, kata keterangan itu selain bisa ditempatkan di setelahnya predikat, lebih tepatnya gini, teman-teman, kan kalau kalimat itu kan kalau lengkap ada subjek, predikat, objek sama keterangan gitu ya, teman-teman. Nah, keterangannya ini kalau di dalam bahasa Inggris itu bisa disebutnya adalah complement atau pelengkap, teman-teman. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya keterangan. Nah, keterangan ini bisa dibuat dari kata keterangan itu sendiri. Oke, dan keterangan itu bisa dipindah di paling depan sebelumnya subjek. Jadi keterangan dulu, umumnya dikasih koma ya, kemudian subjek, predikat, objek. Seperti itu, teman-teman. Oke, kalau ada objeknya. Karena objek itu di kalimat tidak wajib. Materi kita hari ketiga. Ya, kalau ada objek ya harus dikasih objek dulu baru keterangan. Tapi kalau misalnya nggak ada objeknya, keterangan bisa langsung jatuh setelah predikat. Seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi keterangan itu juga bisa teman-teman menjelaskan kata lain atau bagian kalimat lain. Nah, keterangan itu bisa menjelaskan semua bagian kalimat. Dia bisa menjelaskan predikat.
atau kata kerja gitu ya. Nah, untuk penempatannya kita harus pahami dulu kalau kata kerja di predikat itu ada 3 kemungkinan bentuk. Yaitu yang pertama namanya linking verb atau to be yang berdiri sendiri sebagai predikat ya, tanpa kata kerja lain, teman-teman. Kemudian ada verb tunggal dan juga auxiliary verb. Nah, kalau predikatnya adalah to be yang berdiri sendiri tanpa kata kerja lain atau kita nyebutnya linking verb, bukan auxiliary ya, teman-teman. Nah, itu nanti keterangan diletakkan di setelahnya. Oke, jadi subjek, linking verb dulu atau to be dulu, baru setelahnya diikuti keterangan. Contohnya adalah I am here. Saya di sini. Nah, jadi here-nya di situ tidak boleh kita letakkan di sebelumnya am, teman-teman. Jadi kita nggak boleh bilang I here am. Itu nggak bisa. Gitu ya, secara grammar itu keliru. Tapi yang benar adalah I am here. Nah, kenapa kok dia harus diletakkan di setelahnya to be? Karena subjek sama to be itu bisa kita jadikan satu. Misalkan I sama am bisa dijadikan am. Jadi I am here itu bisa dicepatkan I'm here. Kalau di speaking ya. Misalkan you are there. Kamu di sana atau kalian di sana. Itu kita bilangnya you're there. Kalau disingkat seperti itu. Dia di sana. He is there. Itu disingkat jadi he's there. Seperti itu. Nah, nanti kalau subjek sama to be-nya ada sesuatu di tengahnya, jadi nggak bisa disingkat, teman-teman. Nah, alasannya di situ. Gitu ya. Itu kalau predikatnya berupa linking verb atau to be yang berdiri sendiri tanpa kata kerja lain. Nah, bagaimana kalau predikatnya kata kerja tunggal? Kata kerja tunggal itu verb 1 sama verb 2 sama verb SIS, teman-teman. Yang mana dia tidak pakai auxiliary, gitu ya. Contohnya ada washes, ada run, sama belong. Nah, kalau misalkan predikatnya kata kerja tunggal, subjek sama predikatnya itu bisa dipisah dengan keterangan. Jadi keterangan boleh diletakkan di sebelum predikat, boleh juga diletakkan di setelah predikat. Syaratnya, kalau ada objek setelah predikat, objek didulukan. Baru setelahnya nanti keterangan. Gitu ya, teman-teman. Nah, contohnya adalah I always come on time. Saya selalu tiba tepat waktu. Nah, di situ ada predikat come. Sebelumnya ada adverb of frequency, yaitu always. Setelahnya ada adverb of manner, yaitu on time. Secara apa namanya? Secara tepat waktu, seperti itu. Gitu ya. Jadi karena predikatnya verb 1, seperti itu. Kemudian kalau misalkan predikatnya auxiliary verb, jadi auxiliary-nya itu terpisah dengan verb ya, atau ada auxiliary menjelaskan verb, teman-teman. Contohnya adalah would consider, contohnya lagi adalah had been invented. Nah, keterangan itu jangan diletakkan di sebelumnya auxiliary yang pertama. Nah, teman-teman boleh letakkan setelah auxiliary kedua, setelah auxiliary pertama, atau bahkan setelah kata kerjanya nggak apa-apa. Syaratnya kalau ada objek, objek didulukan ya. Setelah objek baru keterangan, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Nah, contohnya adalah the world is slowly changing. Atau slowly itu bisa teman-teman pindah setelahnya changing juga benar. The world is changing slowly. That's correct too, teman-teman. Gitu ya. Nah, yang nggak boleh adalah slowly-nya ini kita pindah sebelumnya is. Jadi the world slowly is changing. Itu nggak bisa, teman-teman. Gitu ya. Jadi diingat-ingat, alasannya sama kok dengan yang to be yang berdiri sendiri tadi. Karena beberapa auxiliary itu bisa digabung dengan subjeknya di speaking supaya cepat dibacanya. Jadi jangan dimasukkan apapun di tengah-tengahnya subjek predikat itu secara grammar normal atau secara grammar dasar itu seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah penempatan keterangan ketika dia menjelaskan predikat. Nah, tadi saya menyebutkan auxiliary, teman-teman, atau eh, apa sih auxiliary itu gitu ya, karena dia istilah. Nah, sebenarnya auxiliary ini sudah kita singgung sedikit di materi hari ke-1 ya, teman-teman. Dan beberapa juga eh, apa di beberapa hari sebelumnya. Nah, bedanya linking verb dengan auxiliary itu gimana, Mister? Nah, tadi sebenarnya sudah saya sampaikan atau saya berikan contoh ya, teman-teman. 2 contoh. Teman-teman coba analisa bedanya apa. Ini adalah contoh to be yang dia itu uh, linking verb ya. Contohnya adalah I am fine. Nah, yang kedua ini contoh to be yang auxiliary. I am studying. Nah, jadi sama-sama am yang atas itu linking verb, teman-teman. Yang bawah itu dia adalah auxiliary. Ada yang tahu bedanya apa?
Atau saya berikan contoh lagi, teman-teman. Saya berikan contoh lagi ya. Contohnya yang ini pakai do, teman-teman. Yang pertama, ini bukan auxiliary, ini kata kerja asli ya. Contohnya adalah I do this I do this work atau I do this job every Saturday misalkan. Atau on Saturdays juga boleh, teman-teman. Nah, itu do-nya itu bukan auxiliary. Nah, kemudian yang kedua ini do-nya auxiliary. I do not know this I do not know this misalkan ya, atau I do not know that misalkan, teman-teman, aku nggak tahu itu. Ada yang tahu bedanya, teman-teman? Eh, do yang atas itu bukan auxiliary, do yang bawah itu auxiliary. Tapi itu juga bukan linking verb ya. Linking verb itu cuma to be yang buat syarat itu, teman-teman. Nah, ada yang tahu bedanya? Sepertinya masih bingung semua. Baik, kalau gitu saya jawab ya, teman-teman. Nah, linking verb itu adalah kata kerja murni, ya. Atau teman-teman masih ingat nggak auxiliary itu artinya apa? Oke, biar cepat ya, teman-teman. Iya, betul. Dia adalah kata kerja bantu. Nah, namanya kata kerja bantu itu harus membantu sesuatu. Nah, yang dibantu kata apa? Atau kelas kata apa? Atau setelah auxiliary harus ada apa? Iya, betul. Harus ada verb lain. Oke, jadi auxiliary itu setelahnya harus ada verb lain. Namanya aja kata kerja bantu, teman-teman. Dia nggak bisa berdiri sendiri sebagai predikat. Gitu ya. Dalam bahasa Indonesia pun sebenarnya ada auxiliary. Contohnya misalnya nih, kalau saya bilang ke teman-teman saya sedang, pasti teman-teman nungguin. Kalau nggak gitu pasti teman-teman tanya, sedang apa? Nah, sedang itu harus dilanjutkan, dikasih kata kerja lagi. Contohnya, saya sedang tidur, saya sedang makan, saya sedang belajar. Nah, itu sedang adalah auxiliary. Nah, tapi kalau misalkan saya adalah seorang guru, nah, adalah itu bukan auxiliary karena nggak ada kata kerja setelahnya. Gitu ya. Jadi bedanya auxiliary sama bukan auxiliary adalah auxiliary harus ada kata kerja yang dibantu. Setelahnya harus ada kata kerjanya. Kalau setelahnya bukan kata kerja, contohnya I am fine. Fine itu kata sifat, teman-teman, artinya baik-baik saja ya. Nah, maka dia bukan auxiliary seperti itu. Sama kayak yang nomor yang bawahnya. I do this job. This job pekerjaan ini itu adalah kata benda. Jadi do di situ bukan auxiliary. Gitu ya. Nah, bedanya yang bawah, do itu ada verb lain yaitu know. Oke, nah berarti do-nya ini auxiliary. Seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, jadi auxiliary itu apa? Auxiliary itu adalah kata kerja bantu yang mana fungsinya adalah membantu kata kerja di dalam predikat. Jadi kata kerja itu tidak bisa tanpa kata kerja. Maksud saya, auxiliary itu tidak bisa tanpa kata kerja lain. Harus ada kata kerja setelahnya. Oke? Nah, untuk auxiliary sendiri ada 4 keluarga. Ya, yaitu yang pertama ada keluarga do, yaitu do, does, did. Dia nggak punya arti, teman-teman. Ya, jadi beda dengan do, does, did yang kata kerja murni. Artinya melakukan. Kalau di auxiliary, do, does, did itu nggak punya arti. Ya, biasanya dia hanya buat syarat aja untuk menegatifkan simple present atau verb satu sama verb SIS itu kalau dinegatifkan atau verb 2 juga itu kalau dinegatifkan harus ada auxiliary do das atau did. Dan nanti verbnya kembali ke verb satu karena do das did itu wajib diikuti verb satu. Contohnya tadi kalau saya mau bilang saya suka apel itu I like apples. Nah, tapi kalau kita mau bilang saya tidak suka apel, itu kita nggak bisa bilang I not like apples. Oke, maka dikasih do. I do not like apples. Nah, di situ do itu fungsinya auxiliary. Dia nggak punya arti. Hanya buat syarat aja karena not nggak boleh tanpa auxiliary. Di predikat maksudnya. Ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian selain do ada juga keluarganya to be. To be itu keluarganya ada is, am, are. Kalau nggak gitu was, were, ataupun be, been, dan being. Nah, untuk to be itu boleh diikuti dua jenis kata kerja. Oke. Yang pertama to be boleh diikuti verb ing, caranya kita bilang sedang me. Contohnya I am studying. Saya sedang belajar. I am eating, saya sedang makan.
I am sleeping, tapi nggak bisa ya teman-teman. Hanya buat contoh aja. I am sleeping berarti atau pakai was saja lampau ya. I was sleeping. Saya kemarin tuh lagi tidur. Misalkan seperti itu. Atau saya kemarin sedang tidur. Seperti itu. Oke. Nah, to be juga bisa diikuti verb 3 untuk menyusun struktur pasif. Jadi kata kerjanya nanti artinya berubah menjadi di. Contoh, kamu dipanggil oleh Mr. P. You are called by Mr. P. Gitu ya. Atau you are summoned by Mr. P. Seperti itu. Misalkan lagi, bolpenmu dipinjam sama Mr. P. Your pen is borrowed by Mr. P. Misalkan seperti itu. Itu hanya contoh aja ya, teman-teman. Jadi kalau to be diikuti verb 3 itu nanti jadi pasif arti kata kerjanya. Kemudian yang ketiga ada have. Have ini artinya sudah. Nah, bedanya dengan have yang bukan auxiliary, artinya memiliki. Contohnya, I have a dream. Saya punya sebuah cita-cita. I have a dream. Nah, have-nya itu setelahnya nggak ada kata kerja, teman-teman. Itu kata benda ya. Sebuah mimpi atau sebuah cita-cita itu kata benda, seperti itu. Nah, tapi kalau have yang auxiliary artinya adalah sudah. Contohnya, saya sudah makan. I have eaten. Dan have itu harus diikuti verb 3 ya. Have has had, teman-teman. Wawan sudah makan. Wawan has eaten. Gitu ya. Rita sudah makan. Rita has eaten. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah modal auxiliary. Nah, modal auxiliary ini setiap kata artinya beda-beda ya. Ada will, shall, can, must, may, might, should, could, sama would. Yang mana verb setelahnya harus verb 1. Sorry teman-teman. Verb 1 gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di situ tidak ada sama sekali verb 2 dan juga verb SIS. Oke, karena verb 2 dan verb SIS itu tidak bisa dipakaikan auxiliary, teman-teman. Ya, jadi hanya bisa berdiri sendiri sebagai predikat. Jadi kalau teman-teman menemukan ada auxiliary, misalnya have, kok ada verb ed setelahnya, berarti itu verb 3. Gitu ya. Misalkan ada to be, kok setelahnya ada verb ed, nah itu verb ed adalah verb 3. Kecuali, teman-teman. Kecuali kalau kata kerja yang ditambah ed itu adalah kata kerja yang tidak bisa dipasifkan atau kata kerja yang tidak butuh objek. Nah, kalau teman-teman menemukan ada kata kerja yang tidak butuh objek, sebelumnya ada to be, setelahnya misalnya occur ya. To be kok diikuti occurred, berarti itu pemborosan predikat. Gitu ya, ada dua predikat di situ. To be itu berdiri sendiri, occurred juga berdiri sendiri, seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Oke, jadi diingat-ingat verb SIS sama verb 2 tidak bisa dipakaikan auxiliary alias hanya bisa berdiri sendiri sebagai predikat. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke keterangan, teman-teman. Tadi keterangan menjelaskan predikat, sekarang keterangan yang menjelaskan non-predikat. Kemarin kita sudah belajar tentang kata sifat. Kata sifat itu ada 3 yang bisa diletakkan di sebelum kata benda ya, yaitu determiner, deskriptif atau epitet, kemudian non-adjunct. Yang masing-masing itu punya eh, anak-anaknya gitu ya, atau bagian-bagiannya dan urutannya seperti itu. Nah, sebelumnya determiner, teman-teman, itu sebenarnya boleh kalau kita mau masukkan kata keterangan itu nggak masalah. Di tengah-tengahnya determiner sama deskriptif itu juga boleh. Nah, untuk jenisnya kurang lebih seperti ini. Nah, makanya kemarin saya sampaikan di hari pertama, dicari dulu predikatnya. Kenapa? Karena kata benda itu bisa dipanjangkan dengan kata sifat yang sebanyak ini. Nah, kata sifat yang sebanyak ini itu bisa diselempitin kata keterangan di dalamnya. Makanya kadang subjek itu bisa panjang banget, teman-teman. Gitu ya. Makanya yang paling gampang dicari predikatnya dulu. Nanti tinggal cari kata benda lepas di sebelum predikat yang sudah kita temukan. Seperti itu. Nah, kemudian selain adjektif, kata keterangan itu bisa juga menjelaskan kata benda. Tapi kata keterangan yang bisa menjelaskan kata benda itu sedikit sekali, teman-teman. Gitu ya. Contohnya kata keterangan tempat. Itu bisa menjelaskan kata benda. Nanti diletakkan di setelahnya ya. Misalkan gini, orang-orang di desa itu, kita bilangnya the people in the village atau in that village. Gitu ya. Jadi in that village diletakkan di setelahnya kata benda the people. Seperti itu. Oke, jadi letaknya keterangan ketika menjelaskan kata benda itu cuma di setelah kata benda. Nah, kalau di sebelumnya kata benda mau ditambahkan keterangan, kata benda itu harus dilengkapi dulu sebagai satu posisi kalimat. Kalau dia kata benda bisa dihitung, kasih biasanya ya, teman-teman. Atau determiner yang lain lah.
Pakai the boleh, pakai kepemilikan boleh, dan lain-lain. Gitu ya. Contohnya, not a good reason to live. Nah, kalau teman-teman lihat, di situ ada kata not. Not itu keterangan. Menjelaskan kata reason, tapi sebelumnya harus ada a. Nah, kalau good ini cuma nambahin arti aja, teman-teman. Itu dihapus nggak masalah. Gitu ya. Ditambahin juga nggak apa-apa. Setelahnya reason, ada to verb 1. Itu juga keterangan. Seperti itu. Jadi keterangan, kata benda, keterangan. Gitu ya. Nah, untuk yang terakhir, keterangan juga bisa menjelaskan keterangan. Nah, ini nanti tempatnya tergantung yang dijelaskan dan tergantung yang menjelaskan gitu, teman-teman. Gitu ya. Contohnya gini, sama-sama di keluarganya adverb of degree. Keterangan tingkatannya, sama-sama caranya bilang, sama-sama keluarganya sangat. Nah, misalkan kalau kita mau bilang dengan sangat cepat. Itu bahasa Inggrisnya very quickly. Dengan sangat cepat. Gitu ya, very quickly. Jadi very dulu baru quickly. Nah, tapi kalau kita mau bilang dengan cukup cepat. Nah, cukup di situ kan satu keluarga dengan sangat, teman-teman. Ya, cuman tempatnya nanti beda. Jadi bahasa Inggrisnya adalah quickly enough, bukan enough quickly, teman-teman. Tapi quickly enough. Jadi yang dijelaskan dulu baru yang menjelaskan. Jadi tergantung modifier sama head-nya. Gitu ya, supaya tahu penempatannya. Nah, contohnya adalah not here. Here itu keterangan tempat, dijelaskan oleh keterangan negation. Seperti itu. Not here artinya bukan di sini. Contohnya lagi tadi, very quickly. Very keterangan namanya adverb of degree menjelaskan quickly, adverb of manner. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah materi kita mengenai kata keterangan. Mungkin sebelum kita ke contoh soal, ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Sepertinya aman ya. Oh, sebentar. Di chat, kalau gerund bisa ditambahkan adverb, sir. Jawabannya bisa. Pertanyaannya bagus, teman-teman. Jadi gini, gerund itu kan kata benda, tapi dia dibuat dari kata kerja. Nah, kata kerja itu bisa dijelaskan oleh kata keterangan, teman-teman. Nah, jadi gerund itu kan kata kerja dijadikan kata benda. Yang awalnya kata atau bentuknya itu kata kerja, teman-teman, tapi fungsinya kata benda. Nah, itu gerund itu boleh. Contohnya gini, misalnya gimana ya, teman-teman? Misalnya gini, terlalu sering merokok. Nah, contohnya ya, terlalu sering merokok. Itu bahasa Inggrisnya, sebentar. Terlalu sering merokok dapat menyebabkan apa misalkan? Dapat menyebabkan kebangkrutan, misalnya. Contohnya ya, teman-teman. Nah, ini kalau di bahasa Inggris kan, teman-teman boleh pakai too often, nggak apa-apa. Jadi, too often smoking atau smoking too often. Atau pakai excessively nggak apa-apa. Lebih lebih ini ya, lebih keren gitu ya, teman-teman. Excessive itu kata sifat. Kalau ditambahkan ly, dia menjadi keterangan. Jadi, excessively smoking atau smoking excessively, gitu ya. Excessively smoking. Nah, ini boleh dibulak-balik, teman-teman. Boleh kita boleh bilang smoking excessively boleh, excessively smoking juga boleh. Karena keterangan itu boleh diletakkan di sebelum kata kerja atau di setelahnya kata kerja, terutama keterangan cara ya, teman-teman, seperti itu. Terutama kata kerjanya bukan to be, ya. Dia kata kerja yang bukan to be atau kata kerja yang punya arti. Dapat menyebabkan itu bahasa Inggrisnya can cause kebangkrutan, bahasa Inggrisnya bankruptcy. Bank bankruptcy. Oh, nggak salah tulisannya gini ya, teman-teman. Oh, bankruptcy. Kayaknya betul C, teman-teman. Karena nggak enak kalau pakai K. Atau ada K-nya mungkin gini ya, bankruptcy. Tapi nggak enak. Nah, kayaknya gini, teman-teman. Jadi, excessively smoking, nah itu excessively menjelaskan gerund smoking. Karena gerund itu walaupun dia kata benda, penggunaannya itu mengikuti kata dasarnya, yaitu kata kerja, teman-teman. Kalau kata kerjanya butuh objek, ya harus dikasih objek. Padahal kata benda secara murni itu nggak boleh dikasih objek. Tapi karena dia dibuatnya dari kata kerja, kalau kata kerjanya itu butuh objek, ya dikasih objek. Harusnya seperti itu. Gitu ya. Jadi jawabannya bisa, Mister.
Kemudian Mister tadi di auxiliary perbedaan penggunaan have has verb 3 sama had verb 3 apa ya? Have has itu adalah present. Jadi caranya kita menyatakan fakta atau gini, sudah yang sekarang itu sudah kita tidak lakukan lagi, teman-teman. Contohnya gini, saya pernah makan kaviar. Itu bahasa Inggrisnya I have eaten caviar. Contoh aja ya, teman-teman. Atau kalau mau bilang belum ya, saya belum pernah makan kaviar ya. I have not eaten caviar yet. Misalkan seperti itu. Oke, jadi pakai yet boleh, enggak juga nggak apa-apa sih ya, teman. Jadi I have not eaten caviar itu bisa juga diartikan saya belum pernah makan kaviar seperti itu. Nah, kalau had verb 3 itu nanti untuk menyatakan sesuatu yang belum dilakukan ketika kita melakukan sesuatu di waktu yang lampau. Contohnya gini dalam bahasa Indonesia. Ketika kamu menjemputku kemarin, gitu ya, atau sebelum kamu menjemputku kemarin, saya sudah selesai mandi. Jadi sebelum kamu berangkat menjemput saya kemarin, saya sudah mandi. Nah, jadi mandinya itu udah dilakukan sebelum dia berangkat, teman-teman. Jadi lebih lampau daripada kejadian lampau. Itu pakainya had verb 3. I had taken a bath atau taken a shower before you left for my house. Seperti itu. Gitu ya. Jadi bedanya adalah kalau have has verb 3 sekarang sudah nggak dilakukan lagi. Kalau had verb 3 sudah tidak dilakukan lagi ketika kejadian lampau atau suatu kejadian di masa lalu itu sedang dilakukan atau akan dilakukan seperti itu. Intinya lebih lampau daripada lampau itu pakai had verb 3, teman-teman. Gitu ya. Memang dalam bahasa Inggris itu eh, yang nggak enak itu ada tenses. Dalam bahasa Indonesia kita nggak punya tenses. Kata kerja itu bentuknya cuma satu. Di bahasa kita makan ya makan gitu, teman-teman. Nggak ada makaning, makanet, makans, itu nggak ada. Nah, dalam bahasa Inggris itu ada namanya tenses. Penggunaan kata kerja sesuai kapan kejadiannya. Jadi tergantung waktunya. Seperti itu. Nanti kata kerjanya itu berubah-ubah seperti itu. Tapi untuk teman-teman yang mungkin belum pernah belajar tenses tidak perlu dibuat pusing ya, karena di soal TOEFL tenses itu tidak pernah dipertanyakan. Kecuali mungkin teman-teman yang perlu dipelajari mungkin bedanya pas sama present aja. Seperti itu. Gitu ya. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Sepertinya tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, sekarang kita ke contoh soal. Caranya sama teman-teman, dicari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat di soal ini. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb satu yaitu store, artinya menyimpan. Makanya teman-teman kalau di HP itu kan penyimpanan itu kata bendanya ya, bahasa Inggrisnya storage. Storage itu penyimpanan atau di laptop misalnya, penyimpanan gitu ya. Itu storage dan itu sebenarnya dari kata kerja store, artinya menyimpan, teman-teman. Nah, subjeknya store di situ itu adalah brain cells. Gitu ya. Nah, kemudian setelahnya memories itu ada auxiliary is, verbnya adalah understood. Nah, subjeknya adalah the mechanism. Dipisahkan oleh conjunction by which. Nah, secara urutan kalimat ini sudah lengkap. Subjek, conjunction, subjek, predikat, predikat. Nah, berarti masalahnya bukan di sentencing, teman-teman, tapi masalahnya di phrasing. Caranya membuat frase. Kalau masalahnya di phrasing, teman-teman lihat titik-titik itu masuk ke dalam bagian kalimat apa? Apakah subjek, apakah predikat, apakah objek, atau keterangan, seperti itu. Nah, kalau kita lihat titik-titik itu terletak di tengah-tengah auxiliary verb. Nah, yang bisa dimasukkan di sini itu cuma ada dua, teman-teman. Yang pertama, auxiliary, lebih tepatnya being ya. Jadi to be itu setelahnya kalau mau diikuti auxiliary lagi hanya bisa being setelahnya to be ya. Nah, atau kalau di situ nggak ada being, maka pilihan satu-satunya adalah kata keterangan, teman-teman. Oke, jadi tugas kita mencarikan kata keterangan. Nah, di pilihan A, B, C, D, kata keterangan itu cuma satu. Oke, kalau yang alpha itu nggak bisa karena non itu kata ganti. Ya, kata ganti dimasukkan di sini nanti fungsinya sebagai apa nggak jelas. Oke, karena fungsinya kata ganti itu cuma dua, subjek sama objek, teman-teman.
Sedangkan ini objek nggak bisa masa di tengah-tengah auxiliary verb kan nggak bisa teman-teman. Juga nggak bisa di subjek di sini karena kalau subjek di sini subjeknya nanti tiga pemborosan subjek dan juga nanti ini menjadi kalimat tanya. Sedangkan di soal TOEFL tidak pernah ada tanda tanya seperti itu. Jadi alfa nggak bisa. Kalau yang Bravo, no itu adalah materi kita kemarin tentang kata sifat. Dan no itu termasuk ke dalam kata sifat keluarganya determiner. Lebih tepatnya eh, numeral adjektif atau cardinal number teman-teman. Jadi menunjukkan jumlah bendanya. Jadi setelahnya itu karena dia determiner ya, harus ada kata benda yang dijelaskan. Nah, kalau kita lihat di setelah titik-titik itu sama sekali tidak ada kata bendanya. Ya, berarti Bravo nggak bisa karena tidak mengikuti penggunaan determiner. Nah, kalau yang Charlie, not itu kata keterangan. Jadi kemungkinan Charlie bisa. Jadi is not itu kalau disingkat jadi isn't. Ya, tapi kalau di soal structure TOEFL tidak pernah ada yang disingkat. Tapi kalau di speaking, teman-teman pengen berbahasa Inggris, spoken English gitu ya, supaya terdengar lebih cepat karena orang Inggris itu mungkin teman-teman udah familiar ya kalau ngomong itu kayak ditabrakin aja gak ada spasinya gitu. Nah itu memang biasa mereka ngomongnya cepat teman-teman. Jadi ada banyak yang disingkat-singkat seperti itu. Tapi kalau di tulisan jangan ada yang disingkat ya. Nah kalau yang delta nor itu conjunction fanboys. Conjunction fanboys harus menghubungkan dua yang sama. Kalau sebelumnya ada predikat, setelahnya juga harusnya ada predikat. Tapi itu verb 3 nggak bisa jadi predikat. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau diartikan, mekanisme atau cara bagaimana sel-sel otak itu menyimpan ingatan tidaklah diketahui atau tidaklah dipahami secara jelas. Seperti itu. Oke, contoh kedua, caranya sama. Teman-teman cari dulu predikat. Ya, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada are, subjeknya adalah amobas. Nah, ini bukan linking verb. Sorry, ini bukan auxiliary, teman-teman. Ya, are-nya di sini bukan auxiliary. Alasannya kenapa? Karena setelahnya tidak ada kata kerja. Oke, dia adalah linking verb. Jadi to be yang berdiri sendiri. Jadi ini nggak punya arti. Gitu ya. Nah, berarti setelah titik-titik itu ada kata sifat. Artinya titik-titik ini adalah tempat yang menjelaskan kata sifat. Kata yang bisa menjelaskan kata sifat hanyalah kata keterangan. Nah, kita berarti tugasnya di situ hanya mencarikan ABCD yang kata keterangan gitu ya. Nah, saya lihat teman-teman sudah ada yang menjawab alfa. Ya, betul teman-teman jawabannya adalah yang alfa. Jadi itu artinya terlalu ya yang O-nya 2. Dia adalah keluarganya very, keluarganya enough, keluarganya more, the most, us gitu ya yang artinya sama. Nah, dia adalah adverb of degree. Oke, nah menjelaskan kata sifat itu bisa. Kita bisa bilang very small, so small, too small, small enough. Nah, kalau enough diletakkan di setelahnya, teman-teman, gitu ya. Kalau and yang Bravo itu harus menghubungkan dua yang sama. Sebelumnya predikat, setelahnya juga harusnya ada predikat. Kalau yang Charlie, so far, nah ini sudah lengkap, teman-teman. Kata keterangan ditambahkan kata sifat. Kata sifat tidak bisa menjelaskan kata sifat yang lain. Fungsi kata sifat hanya menjelaskan kata benda. Jadi Charlie tidak bisa karena dia sudah lengkap. Nah, kalau yang delta, as far as yang saya sampaikan tadi ya, sama kayak more than, teman-teman, dia bisa berfungsi sebagai preposisi. Nah, kalau kita masukkan preposisi di sini, nggak ada kata benda nabrak preposisi lagi, nggak bisa. Ya, nggak ada yang dirubah jadi keterangan. Nah, as far as itu juga bisa jadi conjunction, teman-teman. Jadi setelahnya diikuti subjek predikat juga boleh. Nah, tapi di setelahnya titik-titik itu tidak ada subjek predikat. Berarti as far as yang conjunction nggak bisa. Nah, as far as itu juga bisa berfungsi sebagai conjunction fanboys. Jadi dia menghubungkan dua yang sama. Jadi setelahnya apa tergantung sebelumnya ada apa. Nah itu sebelumnya ada are, tapi setelahnya nggak ada predikat lagi. Jadi nggak bisa teman-teman. Ya. Jadi delta nggak bisa. Fix berarti jawabannya yang alpha. Nanti kalau diartikan, amoeba itu terlalu kecil untuk dilihat tanpa sebuah mikroskop. Seperti itu. Contoh terakhir, caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Di situ ada shout. Subjeknya adalah sculpture and Whitney. Kemudian ada conjunction yang menghubungkan dua SP yaitu that. Subjeknya her parents. Predikatnya adalah recognized and encouraged. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, teman-teman.
Subjek predikat, conjunction subjek predikat. Kalau kita lihat di setelahnya titik-titik itu ada kata benda lepas, a child. Ini tidak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda. Karena nanti subjeknya double, otomatis ini harus kita rubah kelas katanya teman-teman. Menjadi kata keterangan yang tugasnya bisa merubah kelas kata lain menjadi kelas kata lain, itu adalah preposisi. Gitu ya. Jadi di sini kita harus masukkan preposisi supaya kata benda ini menjadi keterangan. Nah, tapi sebenarnya ini bisa teman-teman jawab menggunakan materi hari kedua ya, dengan mengeliminasi pilihan jawaban. Yang alfa nggak bisa teman-teman karena di situ ada predikat lagi. Predikat tidak bisa diletakkan di awal kalimat di soal struktur TOEFL ya. Apalagi di situ conjunctionnya cuma satu dan predikatnya sudah lengkap dua. Jadi kita nggak bisa masukkan predikat lagi. Kalau yang Bravo ada conjunction, subjeknya a child, nggak ada predikatnya. Nah, yang Bravo ini kebalik, teman-teman. Jadi, subjek, predikat, conjunction. Harusnya conjunction, subjek, predikat gitu ya. Jadi, Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada subjek, predikat lagi, nggak ada conjunction lagi, nggak bisa. Nah, jadi jawabannya yang delta. As itu juga bisa jadi preposisi, artinya sebagai. Gitu ya. Jadi nanti kalau dimasukkan ke titik-titik, kalau diartikan sebagai seorang anak kecil, pematung Anne Whitney itu menunjukkan kecerdasan atau intelektual dan bakat seni yang sangat tinggi. Yang kedua orang tuanya kenali dan dukung. Seperti itu. Atau dorong gitu ya. Nah itu tadi adalah ketiga contoh penerapan keterangan dalam penggunaannya di dalam kalimat seperti itu. Nah, sekarang giliran teman-teman ya. Dicoba dulu, jangan takut salah. Teman-teman boleh buka kamus, nggak apa-apa. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan. Alright guys, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Baik ada jawaban alpha, ada juga jawaban bravo. Mari kita cek bersama ya. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Di situ tidak ada predikat. Berarti tugas kita di sini mencarikan predikat ya. Subjeknya sudah ada yaitu photosynthetic organisms. Oke, berarti di sini kita hanya butuh predikat saja. Kalau kita lihat yang alpha di situ ada predikat are utilized. Auxiliary verb ya, teman-teman. Kalau yang Bravo ada predikat utilize. Charlie juga ada predikat utilize, Delta juga ada predikat are utilized. Nah, kalau yang Delta ini salah ya, teman-teman, karena pasif. Sedangkan kalau teman-teman lihat di setelah titik-titik ada objeknya, yaitu sunlight, cahaya matahari. Gitu ya. Nah, berarti di sini kita cek yang alpha itu juga pasif, teman-teman. Masih ingat materi kita hari ketiga ya? Kata kerja pasif atau kata kerja itu kalau sudah dibentuk pasif tidak boleh lagi dikasih objek. Jadi yang alfa nggak bisa karena dia pasif to be verb 3. Oke. Kalau yang Bravo di situ ada predikat dan dia aktif, kemungkinan Bravo bisa. Kalau yang Charlie ada predikat aktif, nah cuman teman-teman, jadi gini urutannya kalau kata kerja butuh objek itu ada objeknya, harus objeknya dulu baru keterangan. Gitu ya, atau keterangannya mau diletakkan di sebelum kata kerjanya nggak apa-apa. Oke, nah ini kebalik. Jadi yang Charlie itu salah karena dia tertukar tempatnya. Nah, jadi jawabannya Bravo ya, teman-teman. Nah, nanti kalau di eh, ada pertanyaan produce bukan predikat kah, Mister? Nah, mungkin saya lempar dulu deh ke teman-teman. Ada yang tahu kenapa produce di situ bukan predikat? Nah, sudah terjawab ya. Di situ dikasih tahu Mr. Ardi dan Miss Riwayuni, yaitu karena ada to-nya. To produce itu adalah to verb 1. Nah, sekarang pertanyaan saya ke teman-teman. To verb 1 itu kalau di dalam kalimat fungsinya sebagai apa, teman-teman? Karena ada to-nya. To-nya kan preposisi. Jadi kalau to verb 1 itu berarti
tugasnya di dalam kalimat dia sebagai apa? Atau ya betul, dia adalah kata keterangan atau pelengkap, ya. Nah, berarti kata keterangan atau pelengkap itu tidak bisa jadi predikat. Ada tiga jenis kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, yaitu satu, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb tiga yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan juga to verb satu, materi kita hari pertama. Gitu ya. Jadi to verb satu tidak bisa jadi predikat, seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang bravo nanti kalau diartikan, organisme-organisme fotosintesis umumnya menggunakan cahaya matahari untuk menghasilkan energi. Seperti itu. Nah, sama kayak kita bilang gini, teman-teman. Eh, saya untuk makan nasi, kan gak enak, ya kan? Jadi kalau kita bilang ke seseorang nih, saya untuk makan nasi, kan gak enak, teman-teman. Beda ketika untuknya kita hilangkan, saya makan nasi. Nah, seperti itu. Jadi kalimat itu, kenapa kok to verb satu nggak bisa jadi predikat? Karena kalau dilogikakan di dalam kalimat menjadi informasi, informasi itu jadi kehilangan informasi yang lain. Jadi nggak enak gitu didengar. Ada yang janggal gitu, teman-teman. Masa saya untuk makan nasi kan nggak enak. Jadi untuk makan itu bukan predikat. Yang predikat adalah makan. Seperti itu. Jadi saya makan nasi, jangan pakai to. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng dan ada jawaban alfa, juga ada jawaban delta. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ predikatnya auxiliary verb yaitu has increased, teman-teman. Subjeknya adalah the need. Need-nya di situ bukan kata kerja ya, karena ada the-nya, teman-teman. Itu kata benda. Nah, sudah ada subjek, sudah ada predikat, kalimat sudah lengkap. Masalahnya bukan di sentencing, tapi di phrasing. Titik-titik terletak di sebelum kata benda smartphones. Ini tidak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda, teman-teman, karena nanti subjeknya double gitu ya. Nah, itu ada smartphones, ada the need. Nah, otomatis ini kita harus rubah menjadi keterangan, caranya ditambahkan preposisi sebelumnya. Nah, di pilihan A, B, C, D, preposisi itu cuma satu, yaitu yang Charlie. Nah, jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau if itu conjunction, kita tidak bisa masukkan conjunction ketika di dalam kalimat itu subjek predikatnya cuma satu. Oke. Kalau yang Bravo, but itu juga fanboys. Nah, fanboys itu tidak bisa diletakkan di awal kalimat. Materi kita hari kedua, teman-teman. Ya, yang membedakan fanboys dengan conjunction selain fanboys, fanboys itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat seperti itu. Nah, kalau yang delta, once itu punya dua kelas kata, teman-teman. Ya, yang di dalam soal structure TOEFL dia bisa artinya ketika conjunction. Jadi once itu bisa, sorry, bukan one ya, maaf teman-teman. Eh, yang benar saya tadi mau nyari once. Nah, once itu bisa keterangan artinya sekali atau bisa juga diartikan pernah, gitu ya. Contohnya adalah Paul's been to Wexford once before. Yaitu S-nya itu has been, teman-teman. Ini disingkat ya, karena speaking. Di ini sebenarnya dipakai di speaking gitu. Sama kayak I've only itu I have only gitu. Coba kita cari yang, nah ini. Sorry teman-teman. Em, nah, contohnya ini ya, once itu keterangan diletakkan di tengah-tengah auxiliary verb seperti ini tidak apa-apa. Contohnya, Sonya and Ida had once been close friends. Sonya dan Ida dulu pernah menjadi teman dekat. Seperti itu. Jadi once itu salah satunya keterangan, salah satunya adalah conjunction, artinya ketika. Contohnya, once I get him a job,
he'll be fine. Artinya seketika. Jadi seketika saya mendapatkannya pekerjaan atau memberikannya pekerjaan, dia akan baik-baik saja. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, sedangkan di soal tadi, kita butuhnya adalah preposisi, bukan keterangan, juga bukan conjunction. Jadi delta nggak bisa, teman-teman. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, with smartphones being widely used, the need for mobile-friendly websites has increased. Kalau diartikan, bersamaan dengan smartphone yang menjadi semakin dipakai secara luas, kebutuhan untuk alamat-alamat website yang mudah dibawa kemana-mana, maksudnya mudah dijangkau dimanapun gitu ya, itu itu telah meningkat, telah meningkat seperti itu teman-teman, gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, silakan 30 detik dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman, silakan jawabannya dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban alfa dan semuanya menjawab alfa. Ada juga jawaban delta. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ kalau kita tarik dari depan ke belakang ada auxiliary verb can be used. Subjeknya adalah tungsten. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, berarti kalimat sudah lengkap. Nah, titik-titik berada di setelah kata kerja pasif. Kata kerja pasif tidak boleh dikasih objek, berarti ini tempatnya keterangan. Nah, itu setelahnya ada kata benda light bulb, teman-teman. Berarti ini nggak bisa kita masukkan langsung keterangan, nggak bisa ya. Kita harus merubah kata benda ini menjadi keterangan, caranya ditambahkan preposisi di sini. Oke. Nah, di pilihan ganda yang preposisi cuma dua, antara alpha atau bravo. Charlie nggak bisa karena ada fanboys menghubungkan dua yang tidak sama. Setelahnya ada verb ing, sebelumnya nggak ada verb ing. Kalau yang delta itu predikat, teman-teman. Nanti predikatnya double, jadi nggak bisa ya. Nah, bedanya alpha sama bravo adalah kalau yang alpha itu to verb satu dan create itu butuh objek. Jadi nanti light bulb filaments ini bisa jadi objeknya kata create. Nah, jadi kemungkinan alpha bisa. Kalau yang bravo for creation. Nah, ini sudah lengkap keterangan, teman-teman. Preposisi sama kata bendanya. Nah, kata benda itu tidak bisa punya objek. Jadi yang bravo tidak bisa karena menggunakan creation. Itu kalau pakai creating malah bisa gitu ya, karena gerund. Gerund itu kalau kata kerjanya butuh objek, ya gerundnya juga harus dikasih objek kalau aktif. Seperti itu. Jadi jawabannya yang alpha ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, mainly important for its high melting point, tungsten can be used to create light bulb filaments. Jadi kalau diartikan, utamanya penting atau dibutuhkan untuk titik cairnya yang tinggi, tungsten itu bisa digunakan untuk menciptakan filamennya ini apa namanya? Lampu bolam gitu ya, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan ada jawaban dari teman-teman Bravo, ada juga Charlie. Kita cek bersama ya. Ada juga Alpha, ada juga Delta. Lengkap teman-teman. Mari kita cek bersama kalau gitu. Seperti biasa dicari dulu eh, predikatnya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata develop. Subjeknya di sini themes, characters, and plots. Itu subjeknya ya, teman-teman. Kalau literary works itu bukan subjek, itu keterangan yang dipindah ke depan karena ada preposisi sebelumnya.
Nah, di sini sudah ada subjek, sudah ada predikat, titik-titik terletak di setelah kata kerja. Nah, di sini subjeknya adalah kata benda mati, teman-teman. Tema, karakter, dan plot atau alur itu kata benda mati ya. Otomatis develop ini adalah kata kerja yang intransitif atau tidak butuh objek. Masa benda mati mengembangkan kan nggak bisa. Jadi develop di sini artinya muncul. Gitu ya, teman-teman. Nah, berarti di sini tempatnya kata keterangan. Kita cek satu-satu. Yang alpha tiba-tiba ada fanboys N. Padahal sebelumnya tidak ada verb ing, ya setelahnya jangan dimasukkan verb ing, teman-teman. Nanti jadi nggak setara. Fanboys itu hanya bisa menghubungkan dua yang setara. Kalau yang Bravo together boleh dicek di kamus. Dia adalah kata keterangan ya. Atau kita cek bersama, teman-teman. Supaya lebih meyakinkan gitu ya. Together. Oh, sorry. Nah, ternyata bisa. Jadi together itu fungsinya adalah sebagai kata keterangan. Nah, contohnya adalah we very much enjoyed working together. Seperti itu. Contohnya lagi, they have decided to spend more time together. He and my father were at school together. Jadi together itu adalah kata keterangan. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau yang Charlie, nah kata keterangan, sorry, itu kan sebelumnya together ada as. As ini preposisi. Preposisi itu harus diikuti kata benda. Sedangkan itu tidak ada kata benda sama sekali di setelahnya. Charlie nggak bisa. Kalau yang delta, nah ada conjunction, teman. Conjunction itu jangan diletakkan di akhir kalimat. Karena setelah conjunction itu harus ada subjek predikatnya. Jadi conjunction itu nggak bisa diletakkan di akhir kalimat ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang bravo. Nah, nanti kalau dibaca, in literary works, themes, characters, and plots develop together. Kalau diartikan, dalam karya-karya sastra, tema, karakter, dan juga alur itu muncul bersamaan. Seperti itu. Lanjut di nomor berikutnya, silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright guys, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan ada jawaban alpha. Saya lihat semuanya menjawab alpha. Kita cek bareng. Di situ ada predikat is altered. Subjeknya adalah the structure. Tidak ada predikat lagi. Jika tidak ada conjunction, kalimat sudah lengkap. Titik-titik terletak di setelah kata kerja yang tidak butuh objek. Atau pasif itu kan nggak boleh dikasih objek ya teman-teman. Berarti itu tempatnya kata keterangan. Nah, karena setelahnya ada kata benda, ini harus dirubah jadi kata keterangan. Caranya ditambahkan preposisi sebelumnya. Nah, di pilihan A, B, C, D yang preposisi cuma satu, yaitu yang alfa, teman-teman. Oke. Kalau yang bravo itu conjunction atau kata hubung. Setelahnya harus ada subjek predikat. Tapi di setelah titik-titik itu nggak ada subjek predikat, teman-teman. Kalau yang Charlie Meanwhile itu kata keterangan. Kata keterangan tidak merubah kata benda menjadi kata keterangan. Dia hanya menambahkan keterangan saja gitu ya, atau detail saja. Jadi yang merubah kata benda menjadi keterangan cuman preposisi. Kalau yang Charlie, kalau yang Delta ada subjek, predikat lagi, tidak ada conjunction, tidak bisa. Gitu ya. Nanti kalau diartikan bagian atau tubuh, sorry, bagian dari membran sel itu eh, dirubah atau berubah gitu ya, selama exposure terhadap zat kimia tertentu. Seperti itu. Exposure itu kalau nggak salah, apa ya bahasa Indonesia yang enak teman-teman? Pengenaan. Jadi kalau exposed to itu artinya terkena. Jadi exposure kata bendanya. Terpapar. Nah, terpapar itu yang exposed to kata sifatnya. Jadi exposure itu kata bendanya. Jadi pemaparan gitu teman-teman. Atau jadi ketika sesuatu dikenakan ke sesuatu yang lain. Nah, itu adalah exposure. Nah, itu bahasa Indonesianya gimana? Kalau terpapar itu kata sifatnya. Jadi uh, exposed to. Nah, itu terpapar dengan gitu, teman-teman. Intinya itu ya, pasti teman-teman tahu maksud saya. Cuman bahasa Indonesianya yang saya juga terbatas sekali, teman-teman.
Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang teman-teman. Silahkan. Maaf. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan ada jawaban. Saya lihat alpha, ada juga bravo, ada juga delta. Mari kita cek bersama ya. Alpha, delta, bravo. Oke, kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada kata kendak, subjeknya adalah the metal copper, tembaga, logam tembaga ya, teman-teman. Ada conjunction because, subjeknya it, predikatnya does not lose. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat lagi, berarti kalimat sudah lengkap. Titik-titik terletak di setelah objek conductivity, berarti tempatnya keterangan ya. Setelah titik-titik ada kata benda, nah berarti tugas kita adalah merubah kata benda ini supaya tidak double objeknya ya, menjadi kata keterangan. Caranya tambahkan preposisi di titik-titik. Nah preposisi di pilihan A, B, C, D itu cuma satu teman-teman, yaitu yang bravo. Jadi jawabannya bravo ya. Yang alpha itu adalah fanboys. Fanboys harus menghubungkan dua yang sama. Kalau sebelumnya ada predikat, teman-teman, maka setelahnya harus juga ada predikat seperti itu. Kemudian kalau yang Charlie ada conjunction, sedangkan setelahnya tidak ada subjek predikat lagi. Terutama conjunction selain fanboys ya, dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Delta pun juga sama, itu ada on which, itu satu kata ya, teman-teman, dia adalah conjunction. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau diartikan logam tembaga itu mekendaks itu apa bahasa saya teman-teman? Eh, jadi mengkonduksi listrik itu dengan baik karena logam tersebut itu tidak kehilangan konduktivitas akan atau terhadap pemaparan dengan kelembaban atau terkena kelembaban seperti itu. Terpapar kelembaban. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau on which itu kata conjunction atau which aja pun itu juga bisa conjunction gitu ya. Conjunction nggak bisa kalau setelahnya nggak ada subjek predikat lagi. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Kalau upon itu preposition. Kalau teman-teman cek di kamus, kita cari kata upon. Selain keterangan ya, jadi sorry, upon kurang u teman-teman. Nah, jadi upon itu kelas katanya cuma satu, tidak ada angka setelahnya, dia adalah preposition. Seperti itu. Itu ya. Nah, kita tadi butuhnya preposition untuk merubah kata benda exposer menjadi keterangan. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikatnya dulu ya. Di situ ada kata provide, subjeknya carbohydrates. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, teman-teman. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Kalau kita lihat titik-titik di situ, itu letaknya di setelahnya preposition besides. Di sebelumnya kata benda a primary source. Nah, sekarang kita cek A, B, C, D ya. Yang alpha, di situ ada being. Nah, itu verb yang diingkan karena preposisi setelahnya kalau mau diikuti verb harus diingkan atau gerund istilahnya. Jadi kemungkinan alpha ini bisa. Kita tahan dulu, teman-teman. Kalau yang bravo,
to be. Nah, itu to itu preposisi. Sedangkan besides ini belum lengkap, belum ada objeknya yang dirubah jadi keterangan, ketabrak preposisi lagi, nggak bisa, teman-teman. Gitu ya. Jadi harus ditemukan objeknya dulu dari preposition besides yang nantinya dirubah jadi keterangan sebelum dimasukkan bagian kalimat yang baru atau bagian kalimat selanjutnya atau keterangan lagi gitu. Kalau yang Charlie, nah yang Charlie ini secara bentuk udah salah teman-teman ya. Conjunction itu setelahnya harusnya ada subjek dulu baru predikat. Kalau teman-teman menemukan seperti ini, fix jangan dipilih. Gitu ya, udah pasti salah teman-teman. Oke. Kalau yang delta ada subjek predikat lagi, tidak ada conjunction, tidak bisa. Mungkin teman-teman penasaran dengan kata besides mungkin ya. Kita seperti biasa, kalau misalkan dapat kosakata baru, kita cari di kamus. Kita cari besides. Nah, besides itu bisa jadi keterangan, bisa jadi preposition, teman-teman. Gitu ya. Nah, contohnya yang keterangan, kalau dia keterangan itu artinya selain itu. Ya, contohnya yang ini. And besides, tidak ada kata benda setelahnya. Nah, tapi kalau dia preposition, contohnya adalah yang, nah ini teman-teman. People choose jobs for other reasons besides money. Selain uang. Nah, setelah besides ada kata money. Gitu ya. Besides myself. Nah, itu myself sebagai objek. Dia dibuat dari kata ganti, teman-teman. Namanya reflexive pronoun. Intinya pronoun gitu ya, kata ganti gitu. Nah, itu fungsinya sebagai objek. Nah, besides myself, selain diri saya sendiri, seperti itu. Masih banyak. Nah, ini contoh yang dari kalimat tadi misalnya. Besides going to aerobics twice a week, ya kan? Nah, setelahnya besides going. Nah, kalau di soal tadi, besides being. Seperti itu. Jadi jawabannya yang alfa. Nanti kalau diartikan, kalau dibaca, besides being a primary source of energy, carbohydrates also provide structural support in plant cells. Selain menjadi sebuah sumber energi penting, karbohidrat juga menyediakan penopang tubuh atau penopang struktural di sel-sel tanaman seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban delta. Semuanya menjawab delta. Mari kita cek bersama. Cari predikat dulu. Di situ ada is. Subjeknya adalah panjang ya teman-teman. Approximately 71% of the world surface itu semuanya adalah subjek. Kemudian tidak ada predikat lagi. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti sudah lengkap kalimatnya. Titik-titik terletak di setelah keterangan. Preposition plus noun kan keterangan, teman-teman. Berarti ini tempatnya juga keterangan yang lain. Kita cek satu-satu. Yang alpha di situ ada subjek predikat lagi, padahal tidak ada conjunction di situ ya. Alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo, nah kalau kata benda waktu ada all-nya, nggak perlu ditambahkan preposisi lagi. Oke, jadi nggak, jangan dikasihkan in. Nah, yang Charlie juga sama ya, jangan dikasih preposisi lagi. Nah, jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, approximately 71% of the world's surface is submerged or covered with water all year. Kira-kira 71% dari permukaan dunia ini itu submerge itu ini teman-teman, terendam gitu ya atau tertutup oleh air sepanjang tahun. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban alfa,
Sepertinya semua menjawab alfa. Mari kita cek bersama ya, teman-teman. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata seems, itu verb SES. Subjeknya adalah the orbit. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman mau lihat, di situ sebelumnya titik-titik ada preposisi to. Nah, to di sini bukan yang artinya untuk ya. To di sini ini artinya terhadap. Jadi bukan diikuti verb satu, tapi dia diikuti kata benda asli. Atau artinya dengan gitu. To di sini artinya dengan. Nah, kalau kita lihat yang alfa, ada preposisi itu setelahnya harus diikuti objek untuk dijadikan keterangan. Alfa itu preposisi, teman-teman. Jadi nggak bisa. Nanti double preposisi gitu ya. Kalau yang bravo di situ ada conjunction, predikat, nggak ada subjeknya nggak bisa. Gitu ya. Kalau yang Charlie, nah yang Charlie ini that-nya bukan conjunction, bukan juga kata sifat. Jadi kalau teman-teman menemukan ada that of, that-nya itu adalah kata ganti atau pronoun. Oke, artinya itu, teman-teman. Ya. Nah, earth di sini itu adalah objek dari preposition of. Jadi kemungkinan Charlie bisa. Oke, langsung kepencet ya jawabannya Charlie, teman-teman. Kalau yang delta ada what has conjunction predikat, kita nggak butuh conjunction predikat lagi. Kita butuhnya objek dari preposition to ini. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, except for its size. Nah, except for itu satu kata, teman-teman. Its size, the orbit of Neptune seems similar to that of Earth. Kalau diartikan, kecuali untuk ukurannya, orbit dari Neptunus itu nampak mirip dengan orbit dari bumi. Jadi that-nya itu kata ganti kembalinya ke orbit. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor terakhir. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu, kemudian kita bahas bareng ya. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Alpha. Kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata provide. Subjeknya adalah coral reefs, teman-teman. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di setelahnya titik-titik, itu ada incredibly resilient, itu kata sifat ya. Nah, atau kita cek satu-satu, yang alpha di situ ada preposisi diikuti gerund. Nah, cuman having itu artinya memiliki. In addition to having itu selain memiliki, teman-teman. Nah, masalahnya kalau ditaruh di titik-titik, memiliki ini butuh objek. Setelahnya tidak ada kata benda sebagai objeknya. Jadi yang alfa ini tidak bisa karena di kesalahan pemilihan kata kerjanya. Gitu ya. Nah, kalau yang Bravo as well as being. Nah, di sini pakai being. Kalau to be itu boleh, teman-teman. Setelahnya diikuti kata sifat. Contohnya I am fine, saya baik-baik saja. Being fine itu bisa. Gitu ya. Tapi kalau having fine itu nggak bisa. Nanti kalau having fine itu artinya mendapatkan tilang artinya. Karena fine itu juga bisa diartikan tilang, teman-teman. Selain artinya baik-baik saja. Bedanya kelas katanya ya. Kalau fine baik-baik saja adjektif. Kalau fine tilang itu kata benda. Nah, jadi Bravo bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie, nah ada predikat lagi, nggak ada subjek conjunction sebelumnya, jadi nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang Delta sama, ada subjek predikat lagi, tidak ada conjunction, tidak bisa. Nah, berarti jawabannya adalah yang Bravo. Nah, nanti kalau dibaca, as well as being incredibly resilient, coral reefs provide habitat for a diverse range of marine life. Kalau diartikan kurang lebih, eh, as well as itu sebagaimana gitu ya, sebagaimana atau apa ya, selain gitu teman-teman. Jadi selain menjadi sangat kuat, coral reefs itu terumbu karang menyediakan habitat
untuk berbagai macam jenis kehidupan laut yang bermacam-macam atau yang berbeda-beda seperti itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang kata keterangan dan pemakaiannya di dalam kalimat, sekaligus dengan preposisi ya, teman-teman. Jadi keterangan itu tempatnya bisa dimanapun di dalam kalimat, karena dia adalah kelas kata yang bisa dibilang paling tidak dibutuhkan. Jadi ada tidak apa-apa, tidak ada juga nggak apa-apa, teman-teman. Nah, kalau ada tempatnya bisa di yang sudah kita bahas tadi ya, hampir di seluruh kalimat, pokoknya selain tempatnya kata sifat aja. Seperti itu. Nah, kemudian fungsi preposisi adalah merubah kata benda setelahnya menjadi kata keterangan. Jadi kalau teman-teman menemukan ada dua kata benda atau dua objek yang tidak seharusnya atau dua subjek yang tidak seharusnya, maka salah satu yang sebelumnya bisa ditambahkan preposisi, itu ditambahkan preposisi supaya jadi keterangan. Gitu ya, supaya subjeknya tidak double, teman-teman. Oke, nah itu tadi adalah penjelasan mengenai penggunaan kata keterangan dan juga preposisi. Nah, sambil saya absen, mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh ditanyakan ya sambil saya absen. Oke, sudah selesai saya absen, teman-teman. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Atau nanti kalau teman-teman latihan menemukan kesulitan, silahkan japri ya, teman-teman. Jangan sungkan-sungkan. Dan saya sarankan untuk sering-sering latihan untuk mempertajam pemahaman teman-teman. Dan juga jangan lupa vocab penting, kalau dapat vocab baru mohon ditulis, teman-teman. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman dan kehadirannya. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day guys. See you next time.